pagi, perkenalkan nama saya Liska Alpila, NIM 110417036, kelas pagi C, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, jurusan Manajemen, dosen Adi Musalin, SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan yang telah Pak berikan. Poin yang pertama, strategi pemasaran produk ke luar negeri untuk ekspansi bisnis. Dalam melakukan pemasaran produk luar negeri, kita juga dapat melakukan dengan sangat mudah, yaitu dengan cara melalui media digital. Saat ini, akses dalam berkomunikasi serta penyebaran informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan ke luar negeri. Di sini, agar kita bisa melakukan pemasaran produk ke luar negeri, ada beberapa tips yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pebisnis dalam membidik target secara detail. Bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Poin kedua, ada strategi segmentasi untuk pemasaran ke luar negeri. Untuk memasarkan produk ke negara lain, diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Dengan begitu, tentu ada konsekuensi terhadap pasar, maka perlu dilakukan review kesesuaian antara produk yang akan dijual dengan pasar setempat dari sisi segmentasi, demografi, fisikografi, dan perilaku konsumen. Di sini ada langkah juga penting untuk kita memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di luar negeri. Bukan itu saja, ada yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta, dan perlindungan konsumen di luar negeri, dan tidak lupa untuk melakukan analisis rantai nilai atau volume chain dari bisnis seperti supplier, distribusi, kompetitor, dan lainnya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan di luar negeri bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan untuk poin yang ketiga, mencari pembeli di luar negeri. Di sini ada beberapa cara mencari pembeli atau buyer dari luar negeri. Yang pertama, kita menggali pengetahuan tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence. Dapat dilakukan dengan survei pasar untuk mendapat data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Kedua, memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN, yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Yang terakhir, keempat, mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia, yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para
pebisnis dalam menemukan dengan tetap siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Baik, mungkin sekian penjelasan ringkasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.